terpercaya. Kejaksaan Negeri Ambon mengeksekusi 4 terpidana kasus penggelapan dana PT Bank Pengkreditan Rakyat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tinjau dapur dan pelaksanaan MBK di Ambon. Pemanasan jelang SEA Games, Indonesia targetkan 4 emas. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, tim redaksi telah menyiapkan rangkaian informasi lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Informasi pertama di Kompas News Ambon, saudara. Viral di media sosial, warga Seram bagian barat gotong jenazah ke pemakaman dengan berenang di laut. Pemandangan seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun karena tak ada akses jalan ke pemakaman umum. Sebuah video viral memperlihatkan pemandangan miris sejumlah warga menggotong jenazah dengan cara tak wajar, yakni melewati pantai setengah berenang. Kejadian ini terjadi di Dusun Wailisa, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram, bagian barat, Maluku. Warga setempat terpaksa melewati pantai karena tidak ada akses jalan menuju tempat pemakaman umum yang berjarak 1 km. Warga mengaku kondisi ini telah berlangsung lama. Mereka berharap pemerintah daerah bisa membuka akses jalan ke TPU agar kondisi sulit ini tidak terus terjadi. Terkait dengan pemakaman sampai selama ini, mulai dari katong punya orang tua sampai pada katong sampai saat ini pemakamannya tetap ikut akses laut. Jadi harapan beta untuk kepada bapak-bapak dari pemerintahan pusat, baik pun desa bahkan provinsi, supaya kalau bisa melihat katorang punya jalan ini ke kuburan. Informasi lainnya, saudara, Kejaksaan Negeri Ambon mengeksekusi 4 terpidana kasus penggelapan dana PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Modern Express ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon. 4 terpidana yang dieksekusi ke Lapas Kelas 2A Ambon ini yakni Walter Dev Engko, Alexander Gerald Peters, Fronsky Calvin Sahetapi, dan Frank Harry Titahelu. Mereka berempat dieksekusi setelah terbukti bersalah dalam kasus penggelapan dana pada BPR Modern Express periode tahun 2015 hingga 2022. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Walter Dev Engko dipenjara selama 1 tahun dan denda 1 miliar. Alexander Gerald Peters 5 tahun, denda 10 miliar. Fronsky Calvin Sahetapi 5 tahun, denda 3 miliar. Serta Frank Harry Titahelu 5 tahun, denda 5 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Ambon memastikan eksekusi ini dilakukan sesuai prosedur hukum. Kami akan melaksanakan eksekusi terhadap 4 orang terpidana yang terlibat dalam kasus penggelapan dugaan tindak pidana perbankan pada Bank BPR Modern Express periode Oktober 2015 sampai dengan Januari 2022, yang dengan adanya putusan ini, putusan Mahkamah Agung RI. Ratusan siswa dan siswi dari sejumlah sekolah menengah dan sekolah dasar di Kota Ternate, Maluku Utara melakukan kunjungan ke KRI Teluk Wondama 527. Kegiatan edukasi ini bertujuan memperkenalkan dunia kemaritiman dan TNI Angkatan Laut kepada anak-anak sejak usia dini. Ratusan siswa dan siswi ini sangat antusias mengantri dengan tertib untuk naik ke KRI Teluk Wondama 527 milik TNI Angkatan Laut yang bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara. Kegiatan ini dalam rangka open ship dan untuk memperkenalkan dunia kemaritiman dan alutsista milik TNI Angkatan Laut kepada anak-anak sejak dini.
Dalam kunjungan tersebut, siswa dan siswi diajak berkeliling ke seluruh bagian kapal dan menerima penjelasan dari awak kapal tentang fungsi peralatan yang ada, seperti persenjataan, alat-alat navigasi pelayaran, perlengkapan komunikasi, serta peta laut. Pada kesempatan tersebut, anak-anak juga diperkenankan mencoba kemudi kapal, teropong kapal, dan peralatan lainnya yang biasa dipergunakan dalam kegiatan pelayaran. Jadi saya yakin tidak setiap bulan ada kapal angkatan laut yang bersandar di sini. Mungkin kalau di kota-kota besar Jakarta, Surabaya mungkin sudah sering, kalau di sini mungkin jarang, sehingga kami kepingin yang pertama adalah mengenalkan angkatan laut. Jadi seperti apa sih angkatan laut itu, tempat dinasnya seperti apa. Jadi kita membawa 2 kapal di sini, kita akan buka, ini loh kapal yang berjaga mengamankan perairan Indonesia. Kapal ini kebetulan juga kapal buatan dalam negeri, agar mereka mengetahui ternyata seperti ini, persenjataannya seperti ini, kemudian tempat tidurnya seperti ini, ruang makannya seperti ini, semuanya terbuka, mereka boleh masuk, termasuk bagaimana cara mengemudikan kapal. Mereka antusias sekali bertanya, dari mana, posisinya di mana. Jadi kita ada namanya anjungan, di mana itu adalah tempatnya, kalau di kapal umum itu kalau kita bilang ya tempatnya nahkoda ya. Kalau di sini kan komandan kapal. Tempatnya nahkoda atau komandan kapal membawa kapal dari satu dermaga ke dermaga lain. KRI Teluk Wondama 527 jenis landing ship tank dan KRI Panah 626 jenis kapal cepat rudal dari Koarmada 3 Sorong, selain menyinggahi Ternate, direncanakan juga akan berlayar menuju Pulau Morotai dalam rangka Operasi Trisila 2025. Agus Supriyanto, Kompas TV, Kota Ternate, Maluku Utara. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tinjau dapur dan pelaksanaan MBG di Ambon. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Bali juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini, dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan kunjungan langsung ke dapur penyedia makan bergizi gratis di Ambon. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai harapan. Di dapur makan bergizi gratis yang berlokasi di Hatima Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi meninjau proses penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah Senin 16 Juni 2025.
Dalam kunjungannya ini, ia memastikan kebersihan dapur dan kualitas bahan pangan telah memenuhi standar. Tak hanya di dapur utama, Menteri juga meninjau pelaksanaan MBG di 2 sekolah dasar, yakni SD 76 dan SD 45, sekaligus berinteraksi dengan siswa serta tenaga pengajar, memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi anak untuk mendukung proses belajar. Saya kira adalah salah satu contoh dapur yang baik ya, karena dari sisi kebersihan, higienis dan juga dari kecukupan gizi sudah lengkap. Ada juga mulai dari sumber proteinnya, karbohidratnya, ada buah, kemudian ada susu. Dan satu lagi yang menarik adalah tempat cuci tangannya juga tersedia dengan baik. Dan juga guru-gurunya juga sangat mendukung ada program makan bergizi. Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di Kota Ambon hingga saat ini telah menjangkau 19.000 siswa di tingkat SD dan SMP. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Sementara itu, saudara, 2 sekolah dasar di Kabupaten Minahasa Utara masih menanti realisasi program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Padahal pada Jumat pekan lalu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah meluncurkan program tersebut di lokasi. SD Negeri 2 dan SD Negeri 3 Air Madidi di Kabupaten Minahasa Utara belum merasakan implementasi program makan bergizi gratis, meski telah menerima peluncuran langsung dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, Jumat pekan lalu. Hingga kini kedua sekolah masih menanti kepastian pelaksanaan program. Informasi terbaru menyebutkan pemerintah akan memulai program tersebut pada tahun ajaran baru Juli 2025 mendatang. Sembari menunggu program MBG, pihak SD Negeri 3 Air Madidi menggelar program makanan tambahan sebulan sekali bagi siswa dan guru. Program ini menggunakan anggaran dari bantuan operasional sekolah. Pihak sekolah menilai peluncuran program MBG mendapat sambutan positif dari siswa dan orang tua. Mereka menilai program ini mampu meringankan beban pengeluaran, terutama bagi keluarga dari kalangan tidak mampu. Minta nama lengkap, Bu. Saat ini kami memang sementara menunggu untuk launching selanjutnya, karena menurut informasi nanti di tahun ajaran yang baru untuk semua sekolah mungkin. Tapi untuk sekarang ini kami dari SD Negeri 3 Air Madidi lewat dana BOS, kami juga menyiapkan makanan tambahan bergizi untuk anak-anak yang ada di SD Negeri 3 ini dengan jumlah siswa 287 siswa. Untuk program makanan gizi gratis itu sudah ada, tapi untuk pelaksanaannya nanti semester berikut, tahun ajaran baru ya. Pihak sekolah sangat senang tentunya menerima bantuan atau makanan gizi gratis. Senang karena apa, Bu? Senang karena dapat membantu juga, kan di sini tidak semua anak-anak secara finansial di atas rata-rata. Program ini juga diharapkan mampu menyediakan asupan gizi yang lebih terjamin bagi anak-anak di sekolah. Demi Kesingal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, pendaftaran peserta didik baru di Kota Sorong berlangsung ramai, terutama di sekolah-sekolah favorit. Sejak pukul 7 pagi, orang tua dan siswa sudah mengantre untuk mengembalikan berkas setelah sebelumnya mendaftar secara online. Di SMK Negeri 1 Kota Sorong, jumlah pendaftar membludak. Pihak sekolah pun memberlakukan sistem nomor antrean demi menjaga ketertiban. Namun, beberapa orang tua mengeluh karena harus menunggu berjam-jam.
Hari ini pendaftaran ke online sudah, cuma kita bingung maksudnya ambil formulir lagi. Daftar offline kah ini. Jadi kita bingung. Jadi ini gara-gara nomor antrian aja. Oh, tapi agak sedikit susah tidak untuk pendaftaran kalian? Bilang gimana setengah mati semua, kasihan ini orang tua lihat dari pagi. Anak-anak dari pagi, orang tua dari pagi belum masak, belum pikir makan, lain semua pingsan di dalam sana. Sementara itu di SMA Negeri 3 Kota Sorong, jumlah pendaftar terlihat lebih terkendali. Panitia membagi pendaftaran melalui beberapa jalur seperti domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Hingga hari kedua tercatat 725 pendaftar, padahal kuota hanya tersedia untuk sekitar 400 siswa. Usai pendaftaran, proses akan dilanjutkan dengan seleksi berkas dan tes. Sesuai kebijakan pemerintah Kota Sorong, semua biaya pendaftaran digratiskan pada tahun ini. Ya, sampai hari ini hari kedua sangat ramai. Kurang lebih jam 9 tadi sudah 725 pendaftaran. Jadi dalam petunjuk perwali bahwa bisa segera ditutup kalau sudah melebihi kuota. Dan mungkin nanti jam-jam 1 siang kami tutup pendaftaran. Dinas Pendidikan Kota Sorong memastikan semua sekolah di berbagai jenjang tidak melakukan pungutan. Pemerintah juga menjamin pelayanan berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Sorong juga akan memberikan subsidi kepada 158 sekolah swasta yang turut melaksanakan penerimaan siswa baru. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga, salah satunya pemanasan jelang SEA Games. Indonesia targetkan 4 emas. Menyapa Anda dengan berbagai informasi. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah akibat hamparan sampah di tanggul kawasan Muara Angke. Menemani Anda saat rehat siang hari. Bali juga dikenal dengan aneka ragam kuliner khas yang dimilikinya. Kuliner ini selalu menjadi pilihan warga untuk makan bersama keluarga. Kira-kira seperti apa yang dinikmati? Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini, dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, pohon tumbang menutup jalan utama. Padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon. Saudara, kita ke informasi olahraga. Pemanasan jelang SEA Games Thailand, Indonesia siap menjadi tuan rumah kejuaraan Woodball Asia 18 hingga 25 Agustus di Bogor, Jawa Barat. 15 negara Asia dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan Woodball Asia 2025 yang akan digelar di Bogor, Jawa Barat. Total 150 atlet akan turun dalam 8 nomor yang dipertandingkan. Federasi Internasional Woodball memilih Indonesia sebagai tuan rumah karena dianggap memiliki fasilitas mumpuni dan ekosistem woodball yang tengah berkembang. Apalagi woodball juga untuk pertama kali yang akan dipertandingkan di ajang multi-event Asia Tenggara SEA Games 2025. Pada kejuaraan ini, Indonesia menurunkan 10 atlet yang ditargetkan
mampu mendulang minimal 4 emas sebagai bekal memenuhi target juara umum pada SEA Games Thailand. Ini bisa jadi ajang trial juga buat kita dan juga teman-teman dari Southeast Asia, kayak dari Malaysia, Thailand, dan Singapura yang nanti akan hadir. Sehingga ada nomor stroke, ada nomor fairway, dan ada nomor tim. Saya target di sini 4 emas ya? 4 dari 8 kurang lebih. Dari 8 nomor. Saudara Gerald Vanberg resmi memanggil 30 pemain Timnas Indonesia U23 untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Momen pertama Timnas U23 di era kepelatihan Gerald Vanberg akan berkumpul untuk melakukan pemusatan latihan di Jakarta pada 20 Juni sampai 14 Juli 2025. 30 nama dipanggil untuk persiapan mengarungi Piala ASEAN U23 2025 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Piala ASEAN akan dihelat 14 hingga 29 Juli 2025. Sementara kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan digelar 3 hingga 9 September 2025. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Menariknya hanya ada nama Jan Schreven, pemain abroad yang dipanggil. 30 nama skuad Garuda yang dipanggil didominasi oleh para pemain yang berkiprah di Liga 1. Menjelang bergulirnya Liga 1 2025-2026, Persib Bandung melepas 8 pemain asing yang meraih back-to-back gelar Liga 1. Manajemen mengatakan sang pemain enggan memperpanjang kontrak bersama skuad Maung Bandung. 8 pemain asing Persib Bandung, Nick Wipers, Gustavo Franca, Kevin Mendoza, Mateo Kocian, Ciro Alves, Gervani Castenir, David da Silva, serta Tyron Del Pino resmi tidak berseragam Persib Bandung untuk Liga 1 musim 2025-2026. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Hernawan bilang perihal perpanjangan kontrak pemain asingnya sudah dikomunikasikan dengan pemain. Seperti Tyron Del Pino yang enggan memperpanjang kontrak di Maung Bandung. Pemain yang masuk dan keluar itu adalah hak prerogatif dari pelatih. Spesifik untuk Tyron ini kita sudah menyampaikan formal, jadi saya sudah berdiskusi dia secara formal, dengan verbal dan juga formal. Jadi kita udah ketemu dan bicara berdua dan dia menyampaikan untuk menyertakan dokumen formal dan kita udah sampaikan, tapi kita tidak menemu titik tengah untuk perpanjangannya. Tapi kita secara resmi sudah menyampaikan, karena mekanisme gitu teman-teman. Sebelum kita menyampaikan surat resmi offering, kita tanya dulu orangnya, verbal dulu. Kalau verbalnya udah oke, baru kita dorong. Tapi kalau verbalnya udah bilang nggak mau, nggak bisa, ya kita nggak akan kirim offering letter. Sebelumnya, Persib Bandung telah merampungkan kontrak kerja sama dengan Sadil Ramdhani sebagai rekrutan baru. Sadil dikontrak selama 3 musim oleh Maung Bandung. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.